Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raras Devayanti dengan NIM 2019-210170. Jadi di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi analisa kualitatif calon debitur. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu analisa kualitatif. Sebelum ke analisa kualitatif, saya akan menjelaskan dulu apa itu analisis data. Karena analisa kualitatif ini adalah analisis data. Jadi analisis data itu adalah suatu metode yang digunakan untuk memproses kumpulan data atau sekelompok data agar mendapatkan sebuah informasi. Artinya proses analisis ini ditujukan untuk mendapatkan informasi yang jelas. Nah, dalam proses analisis data ini terdapat dua jenis analisis data. Yang pertama adalah analisis data kuantitatif yang ditujukan untuk memproses atau mengolah data dalam bentuk angka. Yang kedua adalah analisis kualitatif, yaitu yang akan saya jelaskan, yaitu analisis data yang ideal digunakan oleh para peneliti untuk memproses data yang bukan angka. Jadi analisis ini adalah analisis yang bukan angka. Nah, metode analisis data kualitatif ini adalah metode yang digunakan untuk memproses atau mengolah data bukan angka yang kemudian disebut sebagai data kualitatif. Data kualitatif. Data kualitatif ini bisa diolah dengan berbagai teknik dan teknik inilah yang akan menciptakan macam-macam analisis data kualitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik kumpulan data kualitatif. Jadi secara umum teknik-teknik yang dipakai peneliti untuk mendapatkan data kualitatif itu yang pertama adalah studi dokumen. Jadi teknik ini dilakukan untuk mengkaji sejumlah dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Jadi dokumen ini bisa dalam bentuk arsip foto, arsip surat, jurnal, kemudian buku harian, notulen rapat, dan sebagainya yang sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Yang kedua adalah wawancara. Jika tidak ada arsip-arsip foto, jurnal, buku harian, kita bisa menggunakan wawancara. Jadi wawancara ini sendiri adalah merupakan proses pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber. Dan narasumber ini juga tidak salah pilih, jadi narasumbernya bukan sembarang orang, tapi melainkan narasumber yang paham dan berhubungan langsung dengan objek penelitiannya. Yang kedua adalah Yang ketiga adalah diskusi. Nah, dalam teknik ini peneliti akan melakukan kegiatan diskusi bersama dengan sejumlah narasumber. Jadi sehingga mendapatkan data yang sama antar satu narasumber dan narasumber lainnya. Jadi ini tuh tidak hanya tanya kepada satu orang saja. Jadi kita itu bisa berkumpul dan berdiskusi mengenai objek penelitian ini. Jadi teknik ini itu dapat membantu mendapatkan data yang lebih jelas dan lebih memuaskan. Nah, yang selanjutnya adalah observasi. Teknik ini adalah teknik pengamatan. Jadi teknik ini mendapatkan data kualitatif dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Jadi pengamatan ini bisa mendatangi suatu lokasi secara langsung, kemudian mengamati kondisi sekitarnya, kemudian menyusun data-data dari hasil pengamatan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses kredit. Jadi di sini ada 8 proses yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah target market. Nah, target market ini merupakan suatu kelompok konsumen yang homogen yang merupakan sasaran perusahaan. Jadi di sini kita akan mencari seseorang atau perusahaan yang perlu melakukan kredit. Selanjutnya adalah inisiasi kredit. Jadi di proses ini adalah proses seperti langkah-langkah sebelum memutuskan kredit atau kita bisa mencari data diri seseorang itu, kemudian kita mencari dokumen-dokumen perizinan untuk melakukan kredit, kemudian dokumen dari perusahaan, seperti itu. Nah, di selanjutnya adalah solisitasi. Solisitasi ini adalah
proses mencari nasabah yang sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh bank. Jadi tidak semua nasabah akan diterima untuk melakukan pengkreditan. Jadi kita akan memilih yang sesuai kriteria atau tidak. Seperti tadi kita sudah mencari seseorang atau target market, kemudian kita menganalisisnya, mencari data-datanya, kemudian kita melihat apakah sesuai kriteria atau tidak di solisitasi ini. Nah, selanjutnya adalah analisis kredit. Jadi ini adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Jadi dilihat apakah layak atau tidak untuk melakukan kredit. Selanjutnya adalah dokumentasi kredit. Jadi di proses ini adalah kita melakukan pengarsipan, pengelompokan seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberian kredit yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara bank dengan nasabah kredit dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen-dokumen pengkreditan lainnya yang akan kita dokumentasikan. Nah, selanjutnya adalah keputusan kredit. Di sini adalah menentukan apakah permohonan kredit itu diterima atau tidak diterima. Jadi jika persyaratannya kurang itu tidak akan diterima. Jika persyaratannya layak atau sudah sesuai dengan kriteria, kita bisa langsung diterima dan menyerahkan administrasinya. Selanjutnya adalah dropping. Nah, dropping ini adalah pemberian uang dari bank kepada pemberian dari peminjam atau yang mengkredit gitu. Selanjutnya adalah proses pemantauan atau monitoring. Jadi ini merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui dan memonitoring perkembangan proses pemberian kredit, perjalanan kredit, dan perkembangan usaha sejak kredit diberikan sampai lunas. Selanjutnya ini adalah analisa kredit. Jadi analisa kredit itu ada dua. Ada analisa manajemen dan ekonomis, itu adalah baik secara kuantitatif dan kualitatif oleh AO. Nah, yang kedua adalah analisa yuridis dan analisa jaminan, itu oleh legal officer dan kredit investigator. Jadi di sini juga ada aspek penilaian. Aspek penilaiannya adalah yang pertama aspek umum badan usaha, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek keuangan, dan juga aspek jaminan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dokumentasi kredit. Nah, dokumentasi kredit atau loan documentation yaitu dokumentasi yang berkaitan dengan kredit. Jadi ini tuh bukan yang dokumentasi selfie atau dokumentasi rapat seperti itu ya, bukan. Jadi ini tuh termasuk seperti kontrak perjanjian, kemudian laporan keuangan, kemudian rencana kerja, dan dokumen lain yang menyangkut hak kreditur atas aset yang dijaminkan oleh debitur, guna mengamankan pembayaran kewajiban debitur dan dokumen lain yang digunakan oleh pihak peminjam, dalam mengevaluasi kelayakan seseorang calon debitur. Jadi dokumen ini itu merinci riwayat penjaminan yang disimpan dalam arsip kredit debitur yang akan digunakan oleh analisis kredit dan pengawas lapangan dan juga pihak agen penilai ekstern. Jadi kelengkapan dokumentasi ini itu sangatlah penting mengingat hal tersebut berhubungan langsung dengan tingkat kualitas kredit yang ditetapkan oleh pengawas bank. Nah, dokumentasi ini yang berkaitan dengan usulan pemberian kredit adalah yang pertama seperti laporan keuangan dan kebutuhan dana, selanjutnya ada analisa kredit, selanjutnya ada rencana kerja debitur, kemudian ada riwayat debitur, dan juga rencana agunan dan taksasinya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kelengkapan dokumen ini menentukan persetujuan dan monitoring kredit. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Twisda Pramono, NIM 347. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kredit 7C. Yang pertama yaitu karakter atau watak, yang kedua capacity atau kemampuan, yang ketiga kapital atau modal, yang keempat condition of economic atau kondisi ekonomi, yang kelima collateral atau jaminan,
Yang keenam, coverage of insurance atau asuransi. Yang terakhir yaitu constraint atau kendala. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 7C tersebut. Yang pertama yaitu karakter. Karakter sendiri adalah keadaan watak atau sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dari pengertian tersebut, untuk meminjam kredit dalam bank harus mempunyai watak yang baik. Karakter yang diharapkan yaitu kepribadian yang baik, yang memiliki kejujuran dan selalu menepati janji. Dari poin pertama yaitu menepati janji, yaitu ketika bank sudah memberikan jatuh tempo untuk membayar dana kredit yang sudah dipinjam, nasabah tersebut harus sudah membayarnya. Nah, hal tersebut menjadi nilai plus kepada bank untuk meminjami nasabah tersebut dana di kemudian hari. Yang kedua yaitu bertingkah laku baik, membutuhkan diri sebagai orang yang tekun berusaha, kreatif, dan tidak mudah putus asa. Nah, apabila nasabah tersebut memiliki kredit dalam bank, nasabah tersebut tekun berusaha untuk melunasi kredit dalam bank tersebut dalam jangka waktu tempo tepat waktu, sehingga bank akan menilai nasabah tersebut sebagai nasabah yang bertanggung jawab dalam melunasi kredit pinjaman kreditnya. Yang ketiga yaitu memiliki lingkungan yang baik, dapat dilihat pada relasi yang luas. Dan pada poin ketiga yaitu apabila nasabah memiliki lingkungan yang tidak baik, ini saya akan memberi contoh yaitu lingkungan yang banyak masyarakat yang mencuri, berjudi, terus minum alkohol atau hal yang tidak seharusnya dilakukan untuk mengaburkan uang, maka hal tersebut menjadi poin negatif kepada bank untuk meminjaminya dana. Dan apabila lingkungannya baik, maka itu menjadi poin tambahan kepada bank untuk meminjaminya dana. Yang keempat yaitu mempunyai riwayat hidup yang baik. Di sini yang dimaksud mempunyai riwayat hidup yang baik yaitu tidak pernah mencuri, tidak pernah melakukan kejahatan atau berurusan dengan polisi, dan tidak pernah menjadi narapidana. Sehingga bank itu dapat meminjami dana tersebut dengan senang hati tanpa harus khawatir akan nasabah tersebut akan lari dari tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu sumber info untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah, yaitu sistem informasi debitur atau SID trade checking. Yang kedua yaitu riwayat hidup calon nasabah yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga itu reputasi calon nasabah di lingkungan usaha. Reputasi yang dimaksud yaitu apakah nasabah di lingkungan tempat tinggalnya termasuk orang yang baik atau orang buruk. Maka hal tersebut menjadi poin untuk bank. Yang keempat adalah asosiasi usaha di mana calon nasabah berada. Yang kelima, gaya hidup calon nasabah. Nah, yang kelima ini jika nasabah yang dulunya mempunyai dana atau uang dan selanjutnya akan meminjam dana ke dalam bank. Nah, hal itu akan menjadi PR atau tugas kepada bank.
bahwa dana yang dimilikinya dahulu habis untuk apa. Apabila dana yang dimiliki nasabah tersebut habis untuk berfoya-foya, lalu untuk membeli minuman atau hal-hal yang negatif, maka nasabah tersebut tidak akan dipinjami kredit oleh bank. Sebaliknya, jika gaya hidup calon nasabah memang dalam keadaan terpojok karena ada kesalahpahaman atau masalah yang tidak disengaja atau musibah, maka hal tersebut bisa menjadi alasan buat bank untuk meminjami uang, karena uang yang dihabiskan nasabah tersebut diakibatkan bukan karena hal yang negatif. Selanjutnya yaitu capacity atau kemampuan, yang artinya kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh arus kas atau laba yang diharapkan pada masa mendatang. Kemampuan yang diharapkan yaitu mampu mengelola perusahaan, mampu memproduksi dengan baik, mampu menggerakkan perusahaan melalui komposisi, peralatan, letak perusahaan, situasi pemasaran, dan terakhir yaitu mampu mengembalikan kredit. Nah, dari poin-poin tersebut, nasabah harus memiliki SDM yang cukup, SDM yang bisa menggerakkan perusahaan dengan baik, SDM yang bisa mengelola perusahaan agar mencapai laba yang dapat mengembalikan kredit. Nah, jika nasabah tersebut tidak memiliki SDM, maka bank akan meminjami dana tersebut dengan nominal yang sangat sedikit. Karena bank akan berpikir jika meminjami atau memberi dana kepada nasabah yang memiliki SDM yang rendah, maka nasabah tersebut tidak akan mampu mengembalikan dana tersebut kepada bank, karena SDM untuk mencari dana untuk mengembalikan kredit tersebut sangat susah. Kebalikan dengan SDM yang tinggi dalam mengelola perusahaan, maka dengan mudah akan mengembalikan kredit dalam bank tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rafli Naufal Ahmad dengan NIM 2019-210-294. Di sini saya akan menjelaskan materi dari saya, yaitu prinsip kapital. Kapital ini menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada kondisi tangible net worth-nya. Dapat dilakukan dengan menganalisa neraca selama sedikitnya 2 tahun terakhir. Prinsip kapital ini berkaitan dengan berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Lalu, semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Lalu, likuiditas modal adalah bentuk uang tunai atau harta lain yang mudah dicairkan atau sebagian dalam bentuk benda yang sulit diuangkan. Saya ambil contoh yaitu bangunan pabrik. Lalu, hal yang penting dari prinsip kapital ini adalah kredit bank hanya sebagai unsur tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. Lalu, cara penilaian dilakukan dengan debt to equity ratio atau DER. Apa itu debt to equity ratio? Debt to equity ratio adalah rasio hutang modal atau rasio hutang terhadap ekuitas. Dalam arti lebih luas, debt to equity ratio adalah rasio keuangan utama yang digunakan untuk menilai posisi keuangan sebuah perusahaan. Nilai rasio dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai kesehatan keuangan. Apabila nilai rasio meningkat, berarti pembiayaan perusahaan diperoleh dari kreditur, bukan dari sumber keuangan perusahaan sendiri. Hal ini bisa menjadi peringatan bagi pemilik dan manajemen atas perusahaan. Jumlah hutang dan ekuitas yang masuk dalam komponen untuk menghitung DR
digunakan sebagai acuan agar operasional tetap berada pada jumlah proporsional. DER juga sering disebut sebagai rasio leverage atau rasio pengungkit. Istilah ini digunakan untuk menilai rasio yang digunakan untuk mengukur nilai investasi yang masuk pada perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada prinsip condition of economic. Kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti, yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi, situasi, dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat, yang kemungkinan mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur berhubungan dengan prospek usaha pada masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aurora Fasya dengan NIM 2019-210695. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi sendiri dapat dianalisa dari beberapa hal. Yang pertama yaitu keadaan konjungtur, yang dimana terdapat yaitu puncak, penurunan, resesi, dan pemulihan. Yang kedua yaitu peraturan-peraturan pemerintah. Yang ketiga, situasi politik dan perekonomian Indonesia atau di dunia. Nah, dan yang terakhir yaitu keadaan lain yang mempengaruhi suatu keadaan. Lalu yaitu kolateral atau jaminan merupakan harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan bila terjadinya prestasi. Nah, ketidakmampuan debitur sendiri untuk melunasi jaminannya. Nah, dalam kolateral atau jaminan sendiri cukup dan kuat serta yuridis. Terdapat coverage. Nah, coverage adalah seupaya perlindungan terhadap pinjaman yang disalurkan kepada calon debitur. Nah, untuk memperkecil resikonya yang mungkin dihadapi oleh bank dan nasabah, ini diperlukannya adanya pengalaman, yaitu asuransi. Nah, di dalam asuransi sendiri terdapat dua jenis, yaitu asuransi benda dan asuransi jiwa. Yang pertama yaitu asuransi benda. Nah, apa itu asuransi benda? Yaitu asuransi bagi harta benda milik nasabah. Nah, terutama yang dipinjamkan kepada bank. Lalu yang kedua yaitu asuransi jiwa, yaitu asuransi terhadap jiwa nasabah itu sendiri. Lalu di dalam constraint sendiri, bank perlu meneliti dan mempelajari berbagai kendala dan hambatan, baik peraturan resmi dan kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat, agar kredit tidak mengalami gangguan nantinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.